kita mulai melihat bahwa Pak Prabowo sekarang yang semula terus-menerus diupayakan untuk tidak disentuh oleh para pengkritiknya, sekarang mulai diserang. Ditahannya Mas Hasto itu adalah urusan KPK kan? Ya. Pertanyaan saya adalah, kenapa Bu Mega marahnya ke Prabowo? Negosiasi politik, dan politik is about negotiations, kan mencari kompromi-kompromi kan. Tapi ya batas waktunya memang 23 Desember itu, sejak itu nggak ada cerita lagi, selesai. Dan sampai hari kita ketahui bahwa memang tinggal PDIP ini yang sulit dengan berbagai macam manuver-manuvernya yang juga kita sama-sama sudah tahu gitu ya. Taufik Kimas ini adalah orang yang bisa mengimbangi dan juga memberikan nasihat serta pertimbangan-pertimbangan kepada Megawati. Bagaimana rumitnya membangun satu hubungan antara Prabowo Subianto, Jokowi, dan Megawati. Tidak ada pernyataan resmi dari kubu Gerindra officially terkait dengan boykot ini. Yang ngomong cuma Kemendagri kok. Bu Mega selama ini visi misinya kan kepartaian. DNA-nya kekuasaan, Pak Depan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Majelis Antitesis. Selamat datang kepada Bung Ade Armando, Pak Iyas Subiakto, dua-duanya sudah cukup terkenal. Kemudian Mas Adi Prayitno. Ini luar biasa ya. Lebih terkenal lagi ini. Ya, ya dia terperdaya. Oh, gitu. Kemudian Mas Nyarwi, ini jauh-jauh dari UGM datang. Mas Selamat Ginting, Ya. dekat sebenarnya kampusnya di sini, di kampus UNAS. Oh, iya. Nah, yang terakhir ini adik kita, adik kita Mudius. KTP-nya diedit. Nah, yang paling jauh ini Mas Joseph Wenas. Ya. Jauh tapi terasa dekat. Mas Joseph. Selamat ya, Mas Joseph. Selamat buat kita semua. Ya. Kita ini sebenarnya Majelis Antitesis ini sudah lama. Tidak mengudara. Ya, dan rata-rata mungkin cuman Pak Iyas dan Mas Ginting aja yang belum pernah ke Majelis Antitesis ini ya. Iya. Nah, kita sebenarnya di sini tidak pernah membahas yang berat-berat, bahas yang ringan-ringan, walaupun nanti pertengahannya berat. Jadi sebenarnya ini kita bukan mengulangi ya, mencoba membahas isu-isu yang memang sudah berkembang, tapi kan biasanya Adi ngomong sendiri, Nyarwi ngomong sendiri, Mas Ginting ngomong sendiri, apalagi Budius senang sendirian, kan? Sor sendiri. Kemudian Pak Iyas dan Bung Ade juga, saya juga tuh ngomong sendiri, ya. Mas Yosef juga. Nah, jadi kita di sini coba semacam kita ulas kembali lah perkembangan itu. Memang pertama yang lagi rame itu kan pidatonya Prabowo itu di HUT Gerindra itu satu. Kemudian ditambah lagi dengan penahanan Hasto. Ya. Lalu ditambah lagi gasnya. Pelarangan Ibu Megawati PDIP terhadap kepala daerahnya. Ya kan? Nah, banyak lagi kalau kita mau tambah-tambah isu korupsi Pertamina 193 triliun. Ya kan? Saya rasa ini juga Indonesia gelap itu sebuah isu besar. Ya itulah artinya semuanya itu kan dirumuskan dalam soal kegelapan. Ya. Nah, kita ini mau bicara soal keterangan. Ya kan gitu, bagaimana yang gelap itu mau diterangkan lagi. Ya kan? Nah, tentu dengan berbagai alasan lah. Dan masing-masing memang mempunyai latar belakang pemikiran. Bisa saja orang mengatakan ini Indonesia gelap, tapi di lain pihak banyak juga yang mengatakan tidak gelap. Itu kan artinya orang mempunyai kebebasan ya untuk mengutarakan pendapatnya dan sikapnya. Nah, saya mulai dari Bung Ade dulu lah. Silakan Bung Ade. Silakan apa? Apa saja Bung Ade mau ngomong bebas ini.
Ya, saya pikir ini sebuah episode yang penting nih dalam politik Indonesia. Ya. Antara lain ini adalah era di mana kita mulai melihat bahwa Pak Prabowo sekarang yang semula terus-menerus diupayakan untuk tidak disentuh oleh para pengkritiknya, sekarang mulai diserang. Ya, kan dalam beberapa bulan terakhir bahkan Pak Jokowi sendiri bilang kan, kalau Pak Prabowo itu nggak akan disakiti. Oke, kalau orang mau ingin menyakiti, yang disakiti saya, kata Pak Jokowi. Ya. Itu pada saat HUT kan. Iya. Tapi segera sesudah itu terjadilah banyak kejadian dalam waktu yang sangat singkat, termasuk Indonesia Gelap, termasuk instruksi dari Bu Mega itu. Dan pada saat yang sama, serangan terhadap Pak Prabowo itu mengemuka secara sangat jelas. Yang saya pikir itu dimulai dengan, mungkin kata dimulai itu tidak terlalu tepat, tapi antara lain yang penting adalah ketika Bu Megawati menyatakan jangan datang. Walaupun sekarang katanya pada hari ini, pada saat kita berdiskusi ini sudah mayoritas orang PDIP akhirnya datang. Hari keempat hadir. Hari keempat, ya. Saya nggak tahu apakah masih ada yang nggak datang ya. Dan dinyatakan nggak lulus. Oh iya, harus mengulang. Harus mengulang. Iya, betul. Itu kan statementnya Mendagri ya. Ya, statement Mendagri. Tapi yang terpenting adalah, ini adalah sebuah serangan menurut saya. Untuk pertama kalinya, Bu Mega menyerang Pak Prabowo. Ya. Pemerintahan Pak Prabowo. Sesuatu yang ironis menurut saya. Karena kan sebetulnya Pak Hasto, ini kan masalahnya Pak Hasto, ini kan Mas Hasto. Mas Hasto itu kan ditahannya oleh KPK. Kan nggak bisa dong kemudian kita menyalahkan Prabowo atau siapapun menyalahkan Prabowo atas keputusannya KPK. Kita semua tahu KPK sudah mengejar Hasto dari 5 tahun yang lalu. Baru sekarang mereka memperoleh kesempatan untuk akhirnya menyelidiki Mas Hasto dan menyatakan dia sebagai tersangka, dan sekarang kemudian dia bilang ke KPK dia layak untuk ditahan. Dengan bukti-bukti yang kalau kita percaya pada KPK nih ya, kan KPK ketika di sidang pra-peradilan kemarin, kita beruntung untuk dapat pengalaman pra-peradilan itu, karena disitulah KPK menyatakan secara cukup jelas kan, bahwa mereka berdasarkan rekap penyadapan yang mereka lakukan, mereka menjadi tahu bahwa Hasto itu memang mengucurkan dana 400 juta untuk menyuap Wahyu Setiawan yang anggota KPU. Itu yang ketahuan ya? Itu yang dinyatakan. Nyatakan. Secara tegas oleh orang-orang KPK, Biro Hukumnya KPK. Jadi ditahannya Mas Hasto itu adalah urusan KPK kan? Iya. Pertanyaan saya adalah kenapa Bu Mega marahnya ke Prabowo? Ya. Ya biar gimana pun kita tahu menurut Undang-Undang KPK yang baru, KPK itu adalah eksekutif. Tapi kan biar gimana pun kita cuma tahu bahwa dia berada di bawah presiden, tapi tidak menjalankan perintah-perintah presiden kan. Kalau kita mau adil, kita mau fair, kita bilang bahwa ya KPK tetap independen dan dia tidak diperintahkan oleh Prabowo kan. Nah sekarang serangan dari Bu Mega terhadap Prabowo itu seperti mengisyaratkan bahwa di mata Bu Mega dan juga PDIP jadinya itu yang bersalah, atau paling tidak Prabowo turut bersalah dalam hal ini. Karena itu jangan datang. Walaupun beberapa hari kemudian akhirnya dibilang datanglah. Ya, Bung Edi, sekarang kita ke Mas Jo. Mas Jo, kenapa kok justru Ibu Mega atau PDIP ini marah ke Prabowo? Oke, saya mungkin sedikit berbeda dengan Bang Ade Armando ya dalam melihat fenomena ini. Sebab ya barangkali saya lebih ke apa yang disebut realistic schools gitu ya, skolastika realisme. Tadi udah disinggung bahwa memang KPK itu kan penegakan hukum yang ada di rumpun eksekutif kan, dia tidak di yudikatif, dan oleh karena itu memang berada di bawah kendali eksekutif. Itu yang pertama. Nah dari realitas ini memang politik disebut bargaining, itu fakta di belakang layar yang suka atau tidak. Jadi kalau kita tarik panjang, memang ini kan persoalan yang bermula dari Pilpres tentu saja, kontestasi. Tapi Pilpres selesai kan sebetulnya rekonsiliasi, dari kontestasi kan ke rekonsiliasi.
Dan itu mulai diupayakan sejak KPU itu kan menyelesaikan perhitungan suaranya ya. Nah, itu di bulan Maret. Jadi sejak itu Pak Prabowo itu adalah kandidat dan beliau mulai merangkul kan sebetulnya semua kontestan pesaingnya yang tidak satu policy. Dan sampai hari kita ketahui bahwa memang tinggal PDIP ini yang sulit dengan berbagai macam manuver-manuvernya yang juga kita sama-sama sudah tahu gitu ya. Kalau yang lain kan dengan mudah. Caimin itu kan mantan selingkuhan, mudah balik gitu ya. Lalu Pak Surya Paloh juga gitu ya. Jadi tinggal satu-satunya ini. Dan ternyata ini kan memang kemudian dimainkan oleh kubu sekjen ini dengan segala kepentingannya. Ya barangkali kita bisa bahas dalam sesi tersendiri. Tapi artinya sejak Maret sampai memang batas waktu yang menurut pengamatan kami itu sejak sebelum sprindik keluar. Jadi ketika 23 Desember sprindik keluar itu sudah selesai sebetulnya. No more negotiations. Jadi artinya memang terjadi fenomena di belakang layar, negosiasi politik. Dan politik is about negotiations, kan mencari kompromi-kompromi kan. Tapi ya batas waktunya memang 23 Desember itu, sejak itu nggak ada cerita lagi, selesai. Jadi memang sekjen ini harus out dari struktur PDIP. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Oleh karena itulah, kalau kita saksikan perkembangan terakhir, terutama sejak Hasto ditahan, itu kan 20 Februari, itu hanya dalam hitungan barangkali 1-2 jam keluar ini kan yang instruksi 7294 itu kan. Ya. Ini kan bargaining. Dan kalau kita amati strukturnya ini kan sangat sekjen gitu ya. Line to takes-nya ya di instruksi ini kan. Karena memang dikaitkan dengan soal sekjen kan. Artinya meminta para kader untuk menunda, tapi kan hausannya adalah soal sekjen kan. Jadi ini masih nyambung gitu loh. Hanya kemudian setelah itu keluar kita tahu bahwa ini sesuai dengan nama volumenya, itu pun menjadi tesis ya. Tadinya antitesis dari persoalan bargaining politik itu, tapi sekarang menjadi tesis tersendiri nih. Instruksi 7294 yang ternyata antitesisnya kita lihat nggak efektif. Tadi sudah sempat disinggung, saya pakai datanya Pak Mendagri ya supaya valid ya, karena beliau kan IO-nya ya. Jadi sampai hari ini kalau kita lihat seharusnya kan ada 97 kader PDIP dari 503 kepala daerah. Ini kan sesi batch utama kepala daerah bukan wakilnya kan. Jadi tapi kemudian ternyata sekarang as we speak now itu tinggal 13 kader saja yang masih di luar. Ini yang kelompoknya Wayan Koster. Tadinya kan sempat masih sama-sama di luar antara kelompoknya Pak Pram dengan Wayan, tapi kemudian Pak Pram kan masuk. Yang masih menunggu standby commandos call yang 13 kader ini dari 97 kader yang ada di data Mendagri yang seharusnya ikut di Akmil ini. Jadi 13% kader saja. Jadi saya pikir ini memang antitesisnya mulai kelihatan bahwa instruksi harian ini akhirnya menimbulkan saling semacam perpecahan di dalam PDIP sendiri, terutama kalau kita amati kan sejak instruksi itu keluar 20 Februari bolak-balik elitnya kan ke Teguh Umar kan, dan diantara itu kemudian Pak Pram berangkat ke Jogja dan juga tidak dalam posisi yang definitif bahwa persoalan sudah clear. Bahkan sampai statement terakhir Pak Pram itu kan juga masih menyebutkan kami bisa bertanggung jawabkan. Kalau segala sesuatu sudah clear kan nggak perlu ngomong itu. Jadi memang ada sesuatu di internal yang belum clear benar. Sejalan dengan itu ternyata perkembangan di Akmil sekarang tinggal 13 kader saja yang masih di luar. Oke, Mas Jo, aku ke Pak Ginting dulu, Mas Ginting, Ya. Bung Ginting. Ini kan begini, sebenarnya yang namanya retret ini ya, ini kan bukan rangkaian dari policy, kan, dari pemerintah. Ini kan sebenarnya suatu semangat
untuk membangun kebersamaan agar lahir sinergi ya di antara sesama kepala daerah ini dengan pemerintah pusat kan gitu. Nah, yang jadi masalah ketika Mendagri mengeluarkan satu statement bahwa ya mereka boleh aja ikut, tapi nanti tidak lulus. Nah, ini apa ini maksud tafsirnya ini? Ya, ini menarik ya kasus ini, rentetannya panjang. Saya ingin menjelaskan dulu soal posisi Hasto ini. Karena dalam sejarah PDI maupun PDI Perjuangan, itu belum pernah ada sekjen sampai 2 kali. Kecuali Alex Litai ya, dari 93 sampai 98, dilanjutkan dalam proses PDI menjadi PDIP, 98 sampai 2000. Selanjutnya 2000 sampai 2005 itu kan Sucipto. Kemudian 2005-2010 itu Pramono. Kemudian 2010-2015 Cahyokumolo. Nah, 2015 sampai 2025 ini Hasto. Yang menarik adalah sekjen ini bisa dibilang posisi nomor 1 atau posisi kedua atau bisa dibilang 1,5. Nah, dalam cerita PDIP itu belum pernah kebetulan Hasto ini menjadi sekjen di saat sudah tidak ada Bang Taufik Kemas, wafat 2013. Taufik Kemas ini adalah orang yang bisa mengimbangi dan juga memberikan nasihat serta pertimbangan-pertimbangan kepada Megawati. Nah, sepeninggal Taufik Kemas ini sudah tidak ada lagi. Sehingga posisi Hasto ini seperti orang nomor 1,5. Begitu kuat Hasto, bahkan kalau kita lihat, ini Hasto ini adalah faksi yang keras di PDIP, kontranya dengan Jokowi, kontranya dengan Prabowo, dan ini kemudian berimbas mengapa Megawati begitu reaksioner ketika Hasto ditahan. Pada saat Hasto dijadikan tersangka, itu masih bisa diterima. Nah, politik itu kan bukan ruang hampa. Jadi saya melihatnya sejak awal, sejak keputusan MK nomor 112 tahun 2022, bahwa seharusnya komisaris KPK ini, panselnya itu ditentukan oleh presiden terbaru 2024-2029, bukan oleh presiden lama Jokowi. Nah, saya kira dari awal ini bom waktu nih, tinggal menunggu pecahnya sekarang. Jadi sesuatu yang memang sudah dikhawatirkan pecah. Saya tidak yakin tidak ada komunikasi antara Megawati dengan Prabowo. Komunikasi kan tidak harus secara terbuka, tapi bisa saja kemudian berbicara lewat telepon dan lain-lain. Nah, ini kan alurnya kalau kita lihat ya, begitu ini tersangka, saya coba menjelaskan pasal-pasal yang belum tentu benar. Karena begini mulainya, kira-kira Megawati ada di Vatikan, Megawati kemudian umroh ya. Lalu Jokowi ke Uni Emirat Arab, ya. Pulang tanggal sekitar 7 Februari. Ini posisi sudah tersangka nih, ya. Saya kira ada TikTok antara 3 tokoh besar, Jokowi, Prabowo, dan Megawati. Di situ ada sebuah pertarungan, kemungkinan saling bujuk. Kira-kira begini ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa apapun KPK juga punya hubungan vertikal dengan presiden. Nah, barangkali sebelumnya sudah ada kontak Megawati dengan Prabowo tentang nasib si Hasto ini gitu kan. Begitu itu ditahan, mungkin kecewa begitu ya. Maka kemudian kan pertanyaannya tadi, kenapa Megawati marah kepada Prabowo? Nah, kira-kira begitu ya.
maka barangkali, loh kok ini bisa sampai ditahan? Nah, bisa jadi juga lepas kontrol dari Prabowo, KPK tidak lagi bisa dikendalikan. Ya karena kecurigaan publik waktu itu, ini bisa dipersoalkan karena melanggar keputusan MK nomor 112 tahun 2022 bahwa ini pansel bisa batal. Nah, ini akhirnya menurut saya juga bisa menjadi bumerang dalam sistem hukum dan sistem kenegaraan kita. Nah, karena itu menurut saya ini sinyal dari Megawati kepada Prabowo. Loh, kalau begini caranya, ingat nggak, Megawati pernah bicara pada saat ulang tahunnya atau apa, dia bilang begini, saya ingin sebenarnya bicara dengan Prabowo Subianto dalam kapasitas sesama ketua umum partai politik. Ya. Nah, kalau misalnya anak buah Pak Prabowo diperlakukan semena-mena, kira-kira terima apa enggak? Nah, Megawati memberikan pesan jangan perlakukan Hasto semena-mena, karena ada juga tuntutan-tuntutan publik kepada KPK, misalnya untuk memeriksa Jokowi atau keluarganya. Kenapa ini tidak diproses? Jadi ada perlakuan tidak adil. Makanya kemudian Pramono Anung yang dianggap sebagai utusan Megawati sampai datang ke Magelang, posisi 2 km dari kampus Akademi Militer, negosiasinya menurut saya gagal. Pramono gagal membawa pesan, tidak terjadi konsensus di situ. Berarti harus ada orang lain yang kemudian bisa menjembatani kepentingan PDIP, kepentingan pemerintahan Prabowo, dan juga barangkali dengan KPK. Maka menurut saya pertarungan ini belum selesai. Makanya disisakan sekitar 13 orang yang belum masuk. Belum masuk ya. Posisi yang segaris dengan Wayan Koster. Nah, ini kita masih menunggu proses pra-peradilan yang kedua yang akan diajukan oleh PDIP soal Hasto ini. Jangan-jangan ini terjadi deal-deal yang kemudian Hasto dimenangkan segala macam. Jadi ada pertemuan. Gimana pun juga menurut saya pemerintahan Prabowo berkepentingan sekali terhadap PDIP yang memiliki 110 kursi lebih, 110 kursi di parlemen, dan kalau satu orang saja bersuara, 120 orang, bisa luar biasa. Dan ini ancaman, karena bagi Prabowo itu 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan kebanyakan. Walaupun sebenarnya dalam kehidupan itu naif ya, mana mungkin orang suka semua dengan kita, ada juga nggak suka gitu kan. Bang Ade aja banyak suka, yang nggak suka juga kan. Nah, jadi menurut saya kita masih menunggu dalam sepekan terakhir ini ya, deal apa yang akan terjadi sambil menunggu proses pra-peradilan tanggal 3 Maret ini. Nah, jadi ini masih menarik. Lalu menurut saya juga pemerintah dalam hal ini Mendagri, kan dia membuat pernyataan bahwa akan ada pembekalan dari mantan presiden. Nah, kan tidak disebutkan siapa mantan presiden ini. Nah, apakah PDIP juga mau kalau kemudian pembekalan dari Jokowi gitu kan? Apakah juga PDIP atau yang lain mau kalau pembekalannya dari SBY dan lain-lain? Tidak jelas ini. Jadi saya kira ada komunikasi yang tidak sensitif yang dilakukan oleh pemerintah. Sebut aja siapa. Ya gitu. begini, politik itu memang serba tidak jelas. Nah, Pak Iyas ini yang harus menjelaskan. Silakan Pak Iyas. Kalau saya boleh nawar yang lain, Pak.
Oh gitu. Karena saya pikir ini alurnya biar sama dulu. Karena saya kan praktis di sini duduk sebagai orang awam. Ini kan masih ke PDIP nih, Pak. Oh, Nah, nanti saya akan bicara dengan versi yang lain. Ya, kalau tadi di sini ada episode, mungkin saya pakai drama yang saya adalah. Gitu ya. Waduh, ini bantahan-bantahan lagi nih. Penolakan lagi. Ya. Tapi nggak apa-apa lah. Gitu. Biar alur aja. Iya, bebas saja. Mungkin saya ke Adi Prayitno dulu lah. Apa bang? Apa aja, Adi. Ada nih. Biasanya kan ditanya ya. Adi ini apa aja dia ngomong enak rasanya. Iya. Silakan. Kalau saya selalu ingin memulai dari bagaimana rumitnya membangun satu hubungan antara Prabowo Subianto, Jokowi, dan Megawati. Jadi memang titik gempa bumi politiknya diawali dari situ, Bang. Kenapa begitu? Dulu memang banyak sekali pihak-pihak, terutama pihak yang kalah pilpres, pihak-pihak yang kritis sebenarnya sangat berharap betul bahwa Prabowo Subianto itu menalak tiga Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi setelah tak jadi presiden, ya dianggap bukan siapa-siapa, dikucilkan, dijauhi, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kan harapan itu hampa setelah dalam hari ulang tahun Gerindra yang ke-17 kemarin itu Prabowo Subianto saya kira memberikan panggung yang cukup luar biasa ke Jokowi. Ini mungkin pertama kali dalam sejarah di mana non-partai, non-kader diberikan panggung dan memberikan satu statement yang cukup luar biasa. Pak Jokowi. Artinya apa? Bagi pihak-pihak yang ingin berharap supaya Prabowo Subianto itu membuang Jokowi dalam konteks ini, itu patah hati, itu harus diakui. Patah hati betul. Saya menyebutnya saat itu adalah hari patah hati nasional. Karena pada saat yang bersamaan, kalau mau jujur, publik juga berharapkan sebenarnya supaya Prabowo Subianto ini kan menjauhkan dirinya dari Megawati, menjauhkan dirinya dari PDIP, yang notabene-nya adalah rival politiknya di 2024. Tapi di sambutan itu juga, Prabowo Subianto merasa tidak nyaman, tidak happy kalau Megawati itu dijelek-jelekkan. Yeah. Nah, saya menyebutnya ini hari patah hati nasional. Karena dulu kan ada kesan bahwa Jokowi tak lagi jadi presiden, dikucilkan. Begitupun misalnya Prabowo menjaga sikap dengan PDIP yang jelas-jelas ini akan menjadi sandungan politik sebagai oposisi. Tapi di forum yang spektakuler, di hari ulang tahun Gerindra yang ke-8, semua orang bagi Prabowo Subianto itu adalah kawan dan semuanya sama. Semuanya dipuji, semuanya diberikan apresiasi. Mulai Soekarno, kemudian Soeharto, kemudian Habibie, Gus Dur, Megawati, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya memang secara umum kita melihat bahwa mazhab politik dari Prabowo Subianto itu adalah mazhab persatuan dan kegotong royongan. Jadi kalau berharap Prabowo Subianto memusuhi Jokowi itu nggak mungkin. Jadi pendukung-pendukungnya PDIP, pendukungnya Anies, pendukungnya Ganjar, yang 26%, yang 16%, jangan harap dulu. Begitupun dengan pendukung-pendukungnya Pak Jokowi, yang berharap supaya Prabowo ini memusuhi PDIP, memusuhi apalagi Megawati, nanti dulu. Itu nggak mungkin bisa dilakukan oleh Prabowo Subianto. Karena dalam satu teori politik dan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, investasi itu akan muncul secara signifikan kalau stabilitas politiknya kondusif. Jadi sedikit saja ada kerikil, ada resistensi, ada perlawanan, ada demonstrasi, maka soal keinginan menumbuhkan ekonomi itu akan menjadi hambatan. Orde Baru memiliki mazhab yang sama. Makanya kemudian Orde Baru itu kan relatif menyederhanakan. Partai disederhanakan, gerakan politik disederhanakan, kelompok-kelompok Islam itu hanya boleh beribadah, tapi soal gerakan politik dia dibatasi. Per hari ini kita melihat mazhab stabilitas politik itu adalah dianggap sebagai kunci bagaimana pertumbuhan ekonomi 7-8% itu bisa terjadi di masa-masa yang akan datang. Termasuk misalnya bagaimana Prabowo itu kan meniadakan supaya tak ada lagi partai-partai politik yang jadi oposisi. Even PDIP sekalipun dirangkul. Sekalipun PDIP agak sedikit goyang-goyang, nakal dikit, kemarin misalnya boykot retreat, tapi ingat, banyak yang tidak tahu sebenarnya PDIP dalam banyak hal sudah kerjasama dengan Prabowo. Contohnya adalah Undang-Undang MD3 nggak diotak-atik kok. Bisa kita bayangkan kalau Undang-Undang MD3 itu diotak-atik, itu kan sebagai bentuk bagaimana hubungan Gerindra dan PDIP nggak baik-baik aja. 2014 Prabowo saat itu lagi nggak akur dengan PDIP. Dan terbukti Undang-Undang MD3 direvisi, yang saat itu mesti yang jadi ketua DPR adalah
Puan nggak jadi tuh barang. Itu satu. Jadi Marzuki Ali. Betul. Artinya apa? Alat-alat kelengkapan Dewan DPR periode 2024-2029 per hari ini juga diisi oleh kader-kader penting yang dimiliki oleh PDIP. Ya. Jadi totally ini yang saya sebut sebagai mazhab politik yang kemudian memang kelihatan sekali bagaimana Prabowo Subianto ingin meniadakan resistensi, meniadakan semua persoalan dan meniadakan semua perlawanan-perlawanan politik. Termasuk saya menduga, jangan-jangan memang pemecatan menteri yang terkait dengan pendidikan tinggi dan riset teknologi itu dipecat sebagai obat dari demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi demo mahasiswa itu kan salah satu kemarahannya adalah karena ada informasi yang disampaikan secara terbuka oleh menteri saat itu akan berdampak pada kenaikan SPP. Misalnya bantuan operasional untuk pendidikan tinggi itu di stop. Itu artinya biaya akan mahal, UKT akan mahal, SPP akan mahal. Turunlah demo itu dengan informasi-informasi yang disebut dengan Indonesia Gelap. Tentu Prabowo sebagai presiden nggak happy kalau ada resistensi. Maka ditunjuk dengan rektor yang baru, maksudnya ditunjuk dengan menteri yang baru, tujuannya adalah supaya mahasiswa-mahasiswa yang protes, salah satunya bisa diredakan. Dalam konteks ada kepastian, biaya kuliah, biaya UKT, operasional pendidikan itu tidak terganggu oleh efisiensi. Jadi di situ memang huru-hara dan gempa politiknya. Nah yang kedua yang saya lihat per hari ini, tentu orang melihat ini pertama kalinya memang PDIP itu melakukan protes dan resistensi, termasuk boykot terhadap retreat Prabowo. Kalau mau jujur sebenarnya, tidak ada pernyataan resmi dari kubu Gerindra officially terkait dengan boykot ini. Yang ngomong cuma Kemendagri kok. Ini menegaskan betapa Gerindra itu, Prabowo Subianto itu ingin berupaya supaya ada kompromi politik yang tidak tampak ke permukaan. Supaya persoalan boykot retreat ini terjadi secara smooth dan tidak ada apa-apa, Bang. Makanya tidak mengherankan yang ngomong kan Pak Tito, Pak Bignani. Tak satu pun kader Gerindra, biasanya Pak Dasko yang ngomong. Yang kemudian bicara tentang boykot ini, yang ngomong Kemendagri, yang ngomong adalah Jubir, yang ngomong PCO, yang ngomong itu adalah Wamen. Saya menduga, jangan-jangan memang ada upaya kompromi di belakang layar supaya PDIP tak lagi memboikot soal retreat ini. Karena apapun judulnya, Bang, ketika ada retreat kemudian diboikot oleh PDIP, kepala-kepala daerahnya nggak boleh ikut, ini kan sama halnya mempermalukan presiden. Ini sama halnya mempermalukan pemerintah. Kenapa dipermalukan? Ini program kok nyata, anggarannya jelas 13M. Dan ini ketika tiba-tiba ada partai politik ngebeblelo yang dulu mengaku teman dan sama tiba-tiba ngebangkang. Ini yang saya kira harus ada upaya-upaya yang kelihatan memang tidak kelihatan konfrontatif. Saya menduga upaya untuk bagaimana tiba-tiba PDIP yang awalnya menolak tiba-tiba ikut di hari ketiga retreat. Itu pasti ada pembicaraan di belakang panggung yang tidak terendus oleh publik. Enggak gampang melunakkan sikap politik Megawati itu, Bang. Abang juga tahu lah bagaimana ketua umum partai ini yang satu ini kan dendam politiknya ke orang-orang yang kemudian memang tidak sehati dan seiman. Jadi ini akan menjadi titik kunci sebenarnya bagaimana hubungan politik antara Megawati khususnya dengan Prabowo Subianto ke depan akan diuji terkait tentang retreat. Nah, tapi karena retreat ini secara perlahan sudah dihadiri oleh kader-kader PDIP, mungkin di masa-masa yang akan datang akan kelihatan bagaimana sikap kompromi politiknya. Kalau bicara tentang internal PDIP memang cukup membelah kok. Itu sangat kelihatan sekali. Kalau mazhabnya Pak Hasto secara umum itu adalah mazhab yang konfrontatif. Di situ ada Deddy Sitorus, kemudian ada Adian Apitupulu dan seterusnya dan seterusnya. Memang sangat kelihatan sekali style politik mereka ingin berada di luar kekuasaan, masih nyalak dan agresif. Sementara kalau kita melihat wajah lain di internal PDIP, wajahnya Puan Maharani adalah wajah yang lebih toleran dan inklusif dan sama sekali tidak pernah nyerang Jokowi. Sejak Pilpres 2024, Puan Maharani dan barisan politiknya, di situ ada komandan Korea, tidak pernah sama sekali nyerang Pak Jokowi. Dan di acara Danantara itu, Puan duduk di sebelah Jokowi dan sangat akrab. Dan saya mendengar persis ya, dan ingat ketika komandan Korea itu mengatakan, kita jangan pernah memusuhi orang yang baik. Itu satu statement yang sebenarnya disampaikan secara terbuka, bahwa tidak mungkin PDIP itu memusuhi orang sebaik Jokowi versi. Bukan jangan memusuhi orang yang baik aja, yang berduit juga. Itu judulnya. Biasanya Pak Acul itu kan ngomong dua hal, jangan musuhi orang baik dan jangan lawan orang cantik. Biasanya kayak gitu tuh, Pak. Tapi yang muncul terkait ini adalah dua faksionalisasi di internal PDIP per hari ini menurut saya
itu sangat kuat ditangkap oleh publik. Tinggal ke depan menuju Kongres PDIP yang kesekian kalinya, kira-kira siapa yang lebih kuat mempengaruhi opininya Bu Megawati. Itu yang paling penting nih. Mazhab oposisi atau mazhab akomodasi. Tapi satu hal yang jelas, kalau saya membaca strategi dan komunikasi politik secara umum, sikap politik yang agresif, temperamental, menyerang, membabi buta, terlampau misalnya sibuk mencari kesalahan orang, itu kontraproduktif, Pak. Terlampau tidak disukai oleh publik dan pemilih kita. Kita tahu nanti di 2024 ada sekitar 65% pemilih muda umurnya 17 sampai 40 tahun. Ini jumlah market politik yang cukup besar, di mana gaya politik mereka itu adalah gaya politik yang santuy itu. Gemoy-gemoy, joget-joget, ngomongnya nggak petentang-petenteng, ngomong yang baik-baik. Ini juga pasti difikirkan oleh PDIP. Artinya apa? Sikap resistensi, sikap galap seperti yang ditampilkan sejak zaman dahulu misalnya, Orde Baru ataupun ketika jadi oposisi di zaman SB, mungkin saat itu masih termakan oleh pemilih karena saat itu profil demografinya hampir mayoritas 80% adalah zaman kolonial, Pak. Adalah kelompok-kelompok pemilih lama yang sangat ideologis. Bahwa berpolitik itu harus tampil gegap gempita, kepalkan tangan, tunduk ditindas atau bangkit melawan. Anak-anak muda sekarang nggak begitu jalur ceritanya. Jadi secara politik elektoral, gaya komunikasi politik yang agresif, ya itu tidak disukai pada level pemilih di bawah. Bisa dicek anak-anak muda sekarang, nggak suka mereka. Itu yang sepertinya sedang difikirkan dalam konteks bagaimana personifikasi politik PDIP ke depan di masa-masa yang akan datang. Nah yang kedua tentu di Indonesia ini ada kecenderungan menjadi oposisi itu berjalan di tempat yang sunyi. Nggak punya teman, nggak punya sahabat, nggak punya kawan, dan seterusnya. Pernyataan AHY hari ini kita dengarkan ketika menyampaikan sambutan dalam Kongres Partai Demokrat yang ke-6, kan AHY mengamplifikasi, mengulang betapa pahitnya menjadi oposisi, Bang. Dikucilkan, dimusuhi, jadi common enemy, dan bahkan partainya hampir wassalam. Mau digodeta dan mau dibegal. Dan itu juga menjelaskan sebenarnya bahwa menjadi oposisi di negara kita itu nggak populer. Secara politik dia akan miskin, tidak punya akses terhadap sumber daya ekonomi, karena kita tahu bahwa sumber daya ekonomi ini adalah modal utama bagi partai untuk hidup, untuk establik. Sumber daya ekonomi yang dimaksud itu adalah dengan cara menempatkan kader-kader terbaik mereka menjadi menteri, wakil menteri, dan jabatan-jabatan strategis lain di negara kita. Tujuannya adalah fundraising dan menghidupi partai. Kalau jadi oposisi, salam, Pak, aksesnya, Pak. Kalau tidak di eksekutif, biasanya yang direbutkan itu adalah komisi-komisi basah yang ada di DPR. Komisi 1, Komisi 3, Komisi 7, Komisi 11, dan seterusnya, dan seterusnya. Badan anggaran. Termasuk Banggaraan. Itu adalah bagian dari fundraising dari partai politik. Badan anggaran masih PDIP ketuanya. Betul. Jadi tidak mengherankan sebenarnya kalau per hari ini sekalipun partai-partai yang kalah pemilu, kalah pilpres, itu cenderung tidak mau untuk menjadi oposisi. Nah, itulah yang saya sebutkan. Saya ke depan, memang ke depan, sebisa mungkin sepertinya Prabowo Subianto dan Gibran itu akan menekan bagaimana tampilan ke muka itu adalah supaya tidak ada resistensi dan tidak ada perlawanan apapun, baik dari partai, baik dari mahasiswa, baik dari ormas, dan seterusnya, dan seterusnya. Ormas ini selesai dengan IUP bagi saya, karena tidak mungkin ormas ini akan nyalak setelah diberikan konsesi tambang misalnya untuk mengelola dan menjadi fundraising. Nah, yang paling penting sebenarnya ke depan adalah di tengah kondisivitas politik yang menurut cukup luar biasa, semua partai politik sami'na wa ta'na, semua pegiat-pegiat demokrasi dan ormas-ormas besar menjadi bagian dari kekuasaan politik pemerintah. Yang paling penting adalah bagaimana semua janji-janji politik Prabowo Subianto dan Gibran itu harus tuntas, Pak. Karena kerikil-kerikilnya sudah hilang kok. Nggak ada yang protes, nggak ada yang demo, nggak ada yang nyalak di parlemen. Itulah yang saya sebut Indonesia gelap yang disampaikan oleh mahasiswa kemarin. Itu sebenarnya adalah trigger bagaimana warning di masa-masa yang akan datang. Persoalan ekonomi itu menjadi persoalan utama. Karena persoalan politik sudah selesai. Persoalan konsolidasi sudah selesai. Persoalan rangkul-merangkul sudah selesai. Persoalan sharing power sudah selesai. Siapa yang tidak dapat kekuasaan di negara kita per hari ini? Ormas dapat. Ya enggak? Partai politik dapat, kekuasaan sudah dapat, dan terusnya. Kampus. Maka kampus direvisi, tidak. Ya, karena ini kita juga yang nolak, Bang. Nanti kita sibuk nyari tambang lagi timbang bikin jurnal kan. Jadi itu yang saya sebutkan. Okay. Jadi
Saya memaknai Indonesia gelap termasuk tagar kabur aja dulu. Ini semacam tantangan sebenarnya kepada pemerintah bahwa persoalan kemiskinan, persoalan kesejahteraan termasuk soal tenaga kerja itu mestinya tuntas di era ini untuk 5 tahun. Apalagi kemarin kita melihat bagaimana Danantara itu kemudian diluncurkan sebagai upaya badan investasi supaya kita tidak tergantung ke asing. Secara substansi kita oke, kita senang. Yang terfikir itu seperti Temasek yang ada di Singapura yang bisa invest di dunia luar, Bang. Tapi kan kita ngeri juga, Bang, soal trust ya, bagaimana mengelola lembaga. Kita khawatir misalnya seperti 1M, M1. M1DB seperti di Malaysia. Itu kan juga jadi bancakan mantan Perdana Menteri, itu nggak bisa dibantah. Apalagi pada set yang bersamaan kan kita melihat begitu banyak dana-dana besar di negara kita ini bukan hanya inefisiensi, tapi korup. Jiwasraya, Asabri, dulu ada Bulog yang katanya ini untuk mengelola stabilitas pangan, tapi pangan kita disparitasnya tinggi, justru impor. Dulu BLBI untuk menyuntik bagaimana bank-bank dan perbankan itu yang mau kolab tidak kolab, ternyata juga dikorup. Itu kepercayaan publik yang mesti dirawat. Karenanya ketika ada Danantara yang ini diikhtiarkan supaya bagaimana pertumbuhan ekonomi dengan cara mengalokasikan dana 15.000 triliun untuk sustainability development harus dikawal, Bang. Ini duit banyak kok, ini duit rakyat kok. Ini menyangkut kepercayaan publik soal itu yang saya sebutkan ekonomi harus menjadi tuntas di masa-masa yang akan datang. Kita inilah salah satu pengawalnya kan gitu. Ya. Mas Nyarwi, silakan Mas. Banyak sekali apa yang sudah disampaikan Mas Adi, mulai dari Bung Adi tadi, terus Bung Ginti. Saya kira bisa diperdalam lagi oleh Mas Nyarwi ini. Ya. Bukan Nyarwi ya. Iya. Panggilan saya Nyarwi. Nyarwi. Nyarwi, iya Bang. Nyarwi Ahmad. Saya mulai dulu dari barangkali dimulai dari partai ya Bang ya, PDIP. Saya lihat begini ya Bang, ini sebenarnya perlu menjadi kesadaran kolektif elit ya, perlu dipilah dan dibedakan antara politik kepartean, politik dalam pemerintahan, politik dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan, dan satu lagi politik elektoral. Nah itu mestinya dipilah. Jadi ketika bicara soal pengelolaan pemerintahan, contoh retreat itu ya, itu kan dalam pengelolaan pemerintahan. Ya pemerintahan di Undang-Undang Pemerintah Daerah jelas ya, kewenangan Kemendagri misalnya sebagai pembina dan seterusnya. Kemudian juga yang disebut kepala daerah itu kan ya pimpinan kepala daerah, pemerintahan daerah, kepala daerah dan DPRD misalnya, itu jelas. Itu dalam konteks pemerintahan. Nah, sementara gitu ya, apa yang kalau disimak tadi penjelasan Bang Ginting juga, ini kan dinamika di dalam kepartean. Nah, seringkali ini nggak klop semua, Bang. Partai itu seperti jalan, maunya dengan logika partai, yang ini nggak nyambung. Ya, dalam konteks pemerintahan. Padahal yang dibutuhkan seorang dalam pengelolaan pemerintahan itu kan leader yang kompeten, leader yang ngerti daerahnya, leader yang melayani, dan seterusnya itu yang sering disampaikan Mendagri maupun Wamennya. Nah, kita seringkali karena dalam berpolitik seringkali kurang dewasa gitu ya, itu tidak mampu gitu ya, kapan gitu ya, dalam konteks politik kepartean memang harus dijaga kepentingan maupun orientasi tujuannya, tetapi sisi lain karakter partai dalam pengelolaan pemerintahan dan orientasinya itu juga harus ditonjolkan, sikap-sikapnya, pilihan-pilihannya. Kita belum bicara soal politik kenegaraan ya dalam ini ya. Kalau bicara Danantara itu salah satunya nanti bisa jadi lari ke sana. Nah, idealnya gitu ya, ya kan sebenarnya contohnya agak kurang nyambung. Tadi Bang Ade menyampaikan ya, protes terhadap sikap kebijakan KPK itu lembaga negara walaupun eksekutif dalam konteks itu pemerintahan, kemudian direspon dengan partai walaupun yang jadi objek sekjen partai gitu ya. Ini kan makanya itu banyak mengatakan ini proses hukum, kenapa kemudian yang muncul respon politik kan gitu. Mestinya respon hukum kira-kira gitu. Logikanya dipilah begitu. Nah, tentunya kalau menurut saya kalau mau katakanlah meningkatkan marwah partai, menjaga militansi dan seterusnya ya, instrumen-instrumen partai itu bisa digunakan tapi tidak dalam konteks itu. Makanya dugaan saya
Nah, di sini saya setuju dengan Bang Ginting ya. Pasti di dalam itu ada dinamika dan faksionalisasi. Tadi Mas Jo juga nyinggung. Kenapa misalnya kubunya Mas Pram udah ikut gabung gitu, yang Pak Wayan Koster masih di luar, kira-kira gitu kan gitu. Pasti ada dinamika ini Bang. Belum lagi yang ada di DPR gitu kan. Itu juga faksionalisasi PDIP juga banyak. Mbak Puan beberapa kali kayak kemarin juga kelihatan duduk di acara Danantara dengan Pak Jokowi misalnya begitu. Jadi saya kira gitu dalam konteks di sini langkah yang dilakukan PDI Perjuangan kemarin ya dengan merespon gitu ya penetapan Pak Hasto itu, kemudian dengan cara pemboikotan itu nggak tepat. Ya, logika itu nggak nyambung gitu loh. Mestinya ada cara lain gitu ya. Kurang tepat tuh nggak nyambung gitu. Nah, justru malah menurunkan dan mempersulit sebenarnya ya para kader-kader PDI Perjuangan ini yang kemudian menjadi kepala-kepala daerah. Di banyak itu kan banyak informasi kan Bang ya, bagaimana daerah-daerah itu ketergantungannya ke pusat luar biasa tinggi, dan kepala daerah harus cari akal misalnya memastikan gitu ya di tengah efisiensi dia bisa bekerja gitu ya, kemudian tidak terjadi PHK dan lain-lain gitu. Nah itu kan saya kira juga menjadi problem tersendiri kalau otoritas kepala daerah itu katakanlah katakanlah dihambat atau dipersulit ya, walaupun di situ di undang-undang kita itu juga undang-undang yang masih parsial juga Bang. Parsial dalam arti gini. Undang-undang kepartean kita itu juga saya lihat ya, itu belum sepenuhnya terintegrasi dengan undang-undang atau tersinergi dengan undang-undang pemerintah daerah. Ya, belum juga dengan undang-undang kepemiluan. Ya, maksud saya kan sering terjadi argumen kan kalau kita simak teman-teman kita. Ya, kalau nggak ada partai politik yang nggak ada kepala daerah gitu kan, karena yang mengajukan partai politik, gabungan partai politik ya, tapi juga walaupun diajukan kalau nggak dipilih masyarakat juga nggak jadi kepala daerah kan gitu juga, akan terjadi perdebatan itu. Nah itu nggak bakalan selesai. Yang harus kita regulate adalah ketika misalnya seorang kepala daerah sudah terpilih, maka sesungguhnya mandat mana yang sebenarnya harus diutamakan, dikedepankan. Nah itu juga harus diatur. Apapun partainya kasarnya, kalau udah jadi kepala daerah A ya berarti dia melayani kepentingan wilayah A. Nah di undang-undang pemerintah daerah juga nggak ada yang mengatur itu, saya lihat. Ya, itu kan Pram sikapnya kan seperti itu. Ya betul. Waktu kampanye saya mengatakan saya bukan kepala gubernur PDIP, saya gubernur rakyat Jakarta kan gitu. Dan itu memang dibuktikan oleh Pram. Iya. Nah tetapi Bang, ini kan nggak ada eksplisit dalam regulasi yang memprotek para kepala daerah ini, sehingga ketika dalam dihadapkan pada situasi kasus seperti retreat di Magelang itu, mereka juga nggak punya dasar hukum, terombang-ambing, kan gitu. Nah di sini yang selama ini yang kita lihat tuh kan kalau misalnya ada kepala daerah entah dia mengundurkan diri atau bahkan mungkin meninggal atau apa, baru rapatnya DPRD partai yang mengusulkan, tangkap tangan atau tentang KPK misalnya itu baru. Tetapi yang kasus yang seperti ini itu nggak ada penegasan itu. Mestinya menurut saya nanti ke depannya itu harus ada regulasi itu yang mempertegas. Karena kalau nggak nanti menyulitkan loh teman-teman jadi kepala daerah, gitu, wakil kepala daerah, termasuk partai dengan partai koalisi sekalipun. Kan ini sahamnya ibaratnya nggak hanya partai yang utama juga, yang lain juga ikut. Misalnya kalau dia koalisi kan juga bareng-bareng gitu loh. Nah itu satu. Terkait yang sama juga yang kedua misalnya ya, posisi Kementerian Dalam Negeri misalnya itu kan juga beberapa kan ada yang disorot gitu loh. Ini Kemendagri misalnya kalau nggak ikut, ya saya melihat sikap Kemendagri itu udah pas, tidak keras gitu ya, tapi tidak terlalu lunak. Kalau kita simak ya dari omongan Pak Tito, terus Pak Wamen itu udah enak ya, kita tunggu aja kita ini. Kenapa? Karena memang tidak ada regulasi yang memayungi bahwa walaupun itu di bawah pembinaan kementerian yang terkait yaitu Kemendagri, tapi tidak ada yang bisa katakanlah sanksi yang bisa digunakan karena dasar regulasinya juga belum kokoh. Kecuali ada impres misalnya yang diturunkan dari ini ya. Nah di Indonesia dulu itu ada kita ini kan sebenarnya saya beberapa kali menyampaikan juga di media, kita ini konsepnya itu unitary state atau negara kesatuan, bukan negara federal. Nah, kalau negara kesatuan artinya siapapun yang jadi pimpinan di daerah itu bagian integral dari Republik Indonesia kan gitu. Ini negara kesatuan bukan negara federal gitu level manapun. Kecuali negara federal. Nah itu lain lagi. Nah kita negara kesatuan. Nah implikasi dari negara kesatuan maka ini kan seperti
Kalau gini, orkestrasi memimpin Indonesia gitu jadi loh, Bang. kalau sikap PDIP yang melarang kepala daerahnya untuk ikut retreat ini, itu berarti ini PDIP memposisikan kepala daerah sebagai sebagaimana negara federal. Bisa nggak kita bilang gitu? Federal dalam arti bukan teritori, tapi federal dalam arti kekuasaan partai. Artinya apa? Ini ibaratnya sumber daya saya kok. Ya saya yang punya otoritas memanage. Ini SDM saya kira-kira gitu kan gitu. Kalau logika itu, Bang. Suka-suka saya gitu. Ya kira-kira kan gitu. Tapi kalau bayangkan, Bang, kalau Indonesia itu menganut federal dengan sistem multi partai yang kompleks begini, ini agak repot juga. Bayangkan nanti misalnya Kabupaten A penguasanya partai ini, Kabupaten C penguasanya ini. Ini federalisme tidak hanya pada level provinsi loh, Bang. Kabupaten kota. Ya lebih kompleks dan bisa lebih rumit. berujung pada masing-masing minta merdeka. Minta merdeka kan gitu, Bang. Nah, makanya kita itu udah di rel yang benar. Memang banyak kelemahan-kelemahan regulasi, cuma itu yang kemudian harus kita perbaiki gitu loh. Nah, tapi mindset itu yang paling penting ya. Ketika ya kayak kemarin, Mbak, ya, kita simak ya. Tadi Bung Adi menyinggung ada acara Demokrat ya. Pak SBY kan juga di situ dia ngomong, bahkan ke kadernya kan, kalau loyalitas yang paling utama itu ke negara, ya. Bahkan ketika misalnya dalam posisi menjalankan peran negara atau garis miring pemerintahan, maka loyalitas ke partai itu yang nomor 2 bukan nomor 1. Itu sikap Pak SBY model Demokrat gitu ya. Nah, tapi PDI Perjuangan ini memang tipikal partai yang luar biasa dibangun militansinya. Tapi dalam konteks yang satu ini, ya menurut saya itu kurang pas. Apalagi misalnya ada yang mengatakan ini strategi untuk menarik ulur bargaining, apa istilahnya negosiasi. Wah itu kurang tepat sekali kalau dalam konteks itu malah, Bang. Enggak, SBY juga nyinggung siapa aja. Selama jadi presiden nggak pernah cawe-cawe gitu loh, Pak. Oh iya, dia juga nyinggung itu juga, tentu saja. Ini nyindir-nyindir terus SBY. Bukan. Kamu kalau ini bisa panjang kalau sampai cawe-cawe ini ceritanya. Oke. Pak, saya entar nanti Sebentar, Bang. ini kan kita ini kan ada host, ada co-host. Tamu kehormatan. Nah, tamu kehormatan kita itu adalah Bung Budius. Pertama, dia silakan memberikan satu pandangan-pandangan, dan kedua langsung aja apa yang mau ditanyakan ke Pak Yas. Empar nih. Jadi honoris causa ini. Iya. Silakan, Budius. Ya, saya kan langsung cabutan ya. Terima kasih Bang Zulpan. Posisi saya lebih kurang sama sebenarnya dengan Pak Iyas. Tapi Lah, Pak Yas belum ngomong, Bang. ya enggak, tadi kan penjelasannya dan nempel. Makanya duduknya kita jadi dekat ya. Dalam kapasitas saya sebagai jurnalis, saya pikir melihat situasi sekarang, sebenarnya pilihan dari pemerintah, artinya Presiden Prabowo ini dengan anggaplah dengan PDIP sebenarnya sudah jelas sebenarnya konflik atau konsensus kan gitu loh. Nah dari yang sampai hari ini tercermin sebenarnya yang dipilih oleh Bu Mega adalah konflik gitu loh. Kalau bahasanya Mas Yosef dalam beberapa kali kita ngobrol, Hasto dan Ibu ini sebenarnya sudah mengambil jalur sebagai orang ada di luar pemerintahan. Kalau kemudian itu implikasinya ketika Bu Mega mengeluarkan instruksi untuk para kepala daerah PDIP untuk tidak ikut retret, saya pikir itu bagian dari sikap yang sudah dipilih oleh PDIP. Makanya ketika terjadi penolakan itu, Presiden Prabowo, Gerindra juga tidak mengeluarkan statement gitu loh. Nah artinya apa? Kita juga saya pikir tidak perlu juga untuk terlalu membuat dikotomi nih. Bahwa seluruh partai yang diinginkan oleh Presiden Prabowo kalau bisa konsensus. Ya keinginan Presiden Prabowo kan sudah diterjemahkan dalam banyak cara, tapi ternyata tidak menemukan jalan, ya kan? Nah, terkait dengan apa yang tadi disampaikan Bung Ginting, sebenarnya sudah ada komunikasi, kan komunikasi tidak harus bertatap muka, bisa dengan cara lain. Saya 1,5% tidak sama dengan pendapat Bung Ginting. Saya yakin sekali dengan kondisi sekarang sebenarnya pertemuan itu tidak ada dan tidak akan pernah ada kalau situasi dan sikap Ibu Mega seperti ini.
ya kan? Kita sama-sama mengikuti ketika Pak Prabowo sudah bergabung bersama Pak Jokowi di pemerintahan sebelumnya sampai sekarang. Sebenarnya Prabowo itu sudah bersepakat bahwa bagaimana kita ini bersama-sama secara bangsa bersatu, menghindari perbedaan-perbedaan. Bahwa kemudian PDIP sudah mengambil sikap untuk berbeda, harusnya nggak perlu lagi juga kita anggap sesuatu yang aneh. Biarkan aja PDIP dengan jalannya. Bahkan banyak kelompok civil society justru berharap jangan sampai semuanya masuk ke kabinet, jangan sampai semuanya ini menjadi bagian dari pemerintah. Biarkan aja PDIP dengan jalannya sendiri. Toh PDIP selama ini kan sudah juga berpengalaman sebagai oposisi, pernah 10 tahun. Itu sama kayak seperti Orde Baru. Ya. Biarin aja di Aceh dan di Jakarta P3 yang menang. Seolah-olah kita demokratis. Ya. Jadi dengan PDIP ada di luar, kita seolah-olah demokratis. Jadi ini Ya, kita langsung Pak Iyas ya. Silakan Pak Iyas. Iya. Saya nyambung dikit obrolan tadi. Terima kasih Pak Julpan. Nanti saya keluar dari situ. Jadi kalau kita bicara PDIP ini masih seru kan. Tapi kan rentetannya panjang. Tadi di sini bilang soal episode dan sebagainya. Sebenarnya partai politik itu kalau saya lihat ya, saya orang awam Pak Julpan. Jadi itu semua punya drama sendiri-sendiri. Cuma yang seru sekarang ini, karena judulnya kan seru. Di buku dizolimi gitu ya. Makanya jadi ramai seperti ini. Nah, kalau dari statement Mas Adi tadi bahwa dari awal memang Pak Prabowo, kita tahu semua Pak Prabowo ini kan pengennya guyup. Makanya dari begitu selesai dilantik atau selesai menang, kita urus bareng-bareng negeri ini. Yang nggak mau, jangan ganggu kan. Kan statementnya gitu. Artinya itu sudah dalam. Jadi kalau sekarang ada PDIP yang tantrum seperti itu, ya. Bahasa anak sekarang tantrum ya Pak Yas? Bahasa anak sekarang tantrum. Apa tantrum itu sakit hati guling-gulingin. PDIP begitu ya? Iya. Sesuatu yang nggak dapat yang dia inginkan. Nah, ini kan panjang sebenarnya kalau kita ikutin dari mulai Pak Jokowi mulai pecah ya. Sejak Pak Jokowi kan sebenarnya waktu itu saya bicara sama Pak Julpan kan. Jadi dari awal Pak Jokowi mendesain bagaimana Ganjar, bagaimana Prabowo, tapi kan lepas. Habis itu ribut lah. Nah, yang salah kini sebenarnya style dan karakter Bu Mega itu kan terus dikompori. Sama ada yang namanya Adiana Pitupulu lah, Deddy Sitorus lah, sekarang Hasto. Jadi makin panas kan dia. Nah, kalau orang melihat sikap Bu Mega, saya sih orang awam. Memang ada salah satu karakter yang dia tidak bisa lepas. Karena latar belakang dia kan anak presiden. Yang tidak bisa dibantah maunya. Kan kalimat petugas partai, saya tadi ngomong dengan Mas Sahal, bahwa tanggal 6 Agustus 2023, saya itu dipanggil Hasto. Entah dapat dari mana, dan nomor saya Deddy Sitorus telepon saya. Pas waktu itu saya mau ke Blitar, sering nyekar, saya kan selalu nyekar ke Bung Karno. Nah, ketemu di Sultan Syahrir, itu yang dipamerkan ke saya itu kan soal struktur partai. Karena waktu itu saya keras Mas nulis soal, saya tidak setuju soal petugas partai. Iya. Dijelasin nama saya, karena ada 59 jenderal, ada sekolah partai dan sebagainya. It's okay, saya bilang. Itu kekuatan PDIP nggak bisa dibantah. Tapi dalam konteks kalimat itu perendahan terhadap presiden yang dipilih rakyat. Iya. 86 juta memilih Pak Jokowi. Itu kalian abaikan begitu saja. Dan kalian bilang Jokowi petugas partai. Apalagi dikasih di kursi kecil, di video Puan. Terus kasihan deh Pak Jokowi kalau nggak ada PDIP. Kalimat-kalimat yang luar biasa. Saya bilang saya dari dulu nggak pernah mirip PDI, saya bilang sama Hasto. Jadi kalaupun 2014 saya dukung Jokowi karena saya memang suka sama sosok. Tapi pilih PDIP waktu itu. Oh, milih saya. Iya. Supaya nggak berdosa banget. Nah, akhirnya dari situ saya terus ngikuti sampai hari ini. Jadi tadi konteksnya tadi puncaknya itu di masalah retreat itu. Sebenarnya retreat itu sendiri kan artinya kan refleksi ya. Jadi orang siapapun kalau masuk di situ kebersamaan, tafakur,
untuk saling nanti kalau dia balik ke daerah 514 kepala daerah ini tahu visi misi. Nah, kalau Bu Mega selama ini visi misinya kan kepartaian. DNA-nya kekuasaan Pak Depan. Tapi kalau kita baca Jokowi, ya apalagi sekarang nyambung dengan Pak Prabowo, ya itu kan sebenarnya ya memang kebangsaan. Makanya saya sebut kemarin itu dua kesatria, walaupun sedikit agak jilat kali ya. Bahasa itu buat saya pantas dikasih ke mereka. Nah jadi kalau kemarin itu sampai ribut kayak gitu, sebenarnya kan dimulai dari KPK itu. Begitu Hasto dikesangkakan kan ribut. Ada video lah, ada dokumen yang disimpan di notaris Rusia. Saya bilang disimpan sama Putin, dimakan kucing lah. Sampai sekarang nggak nomor. Bu Mega mau datangin KPK. Udah ada satu video. Udah Udah dia. Videonya Hasto. Tapi dia kan sendiri yang ngomong gitu. Saya pikir kemarin disorotin siapa yang korupsi ketahuan duit. Mana Bu Mega juga gitu. Dia mau datangi KPK Kapolri. Hasto ditahan datang. Itu kan mau menjatuhkan nama dia. Ya. Lu ngomong aja lu. Retreat. Saya sorry Pak. Kalau hari ini ada siapapun orang PDI masuk ke dalam, ikut ngelempar tai mukanya orang itu. Kalau mau nggak ikut, nggak usah ikut sekalian. Jadi apapun nanti bargainingnya ya itu urusan belakang. Tapi ini kan maju mundur. Kemarin ngintip di Jogja, kayak apa? Kayak nunggu pisang jatuh. Ya musang ngintip ayam. Musang ngintip ayam. Bisa ngintip ayam. Nah, itu dari sisi itu. Saya sebenarnya tidak terlalu tertarik seperti itu karena ini tantrumnya pasti panjang. Saya lebih yang kemarin saya bilang Pak Depan. Pak Prabowo harus betul-betul menyiapkan bagaimana kabinet yang ditambah 14 kementerian itu. Karena ini ngomongnya ya seperti disinggung sama Mas Adi tadi, ini kan 2045 nih. 20 tahun lagi ini mau seperti apa? Nah, sudah TV 2045. Enggak, itu lain. Oh, lain. Dulu kita punya GBHN, saya sudah sampaikan kemarin. Walaupun dulu salah terus jadi garis besar haluan keluarga tadi. Kan kalau kita bicara itu, sebenarnya dari sekarang itu saya nggak tahu pilarnya apa. Itu kan harus di-spill, Pak. Kalau dulu kita nggak punya medsos. Sekarang ini harus tahu kita. Sebenarnya pemerintah ini, umpamanya kementerian ini mau jadi apa di 2045? Saya sampai yupliin data nih, Pak. Saya tanya Jipsik, saya tanya segala macam, nggak kedukun aja saya. Nah, data itu, Pak, itu mengkhawatirkan kita di 2045. Stunting. Jadi kalau ngomong kesehatan, stunting kita itu cuma menang sama Kamboja dan APK. Kita kalah sama Vietnam. Nah, bayangin. Jadi 31% kita ini malnutrisi ya. Kekurangan gizi. Ribut soal sumber daya manusia. Pak Julham tahu. Tadi saya di pesawat saya itu. Tamatan SMA ke bawah. Itu masih 209 juta. S1 kita baru 12% ini nak dosen. S2, S3 saya ini kita baru 0,6. Ini kalau ditarik sampai 2045, ngobernya berapa? Kemarin saya bicara soal dokter. PBB punya standar 1 dokter 1.000 orang. Kita 0,7. Kita sama dengan Vietnam, dengan Filipina. Malaysia udah 1,8. Malaysia 1,4. Singapura 2,3. Kalau Eropa sudahlah, udah 4 sampai 5. Paling tinggi itu Austria. Jadi 5,3 dokter untuk 1.000 orang. Mau ngejar itu dengan 12.000 dokter lulusan kita nggak bisa kualitas. Kalau itu bisa dipertahankan, itu bisa kecapai nanti di 1,4 dokter untuk 1.000 orang di 2045. Tapi posisinya Pak Jopan, antara Indonesia Timur dengan Barat, sekarang ini, 78% populasi kita di Barat, 22% di Timur.
orang Indonesia Timur mau ketemu dokter itu 1:13.000. Jadi kalau pacaran sampai beranak 3 baru ketemu dokter. Di sini kita 7 untuk 10 nih. Ini bagaimana distribusi ini, menempatkan dokter ini bisa Anak saya dokter, tapi begitu dengar Papua, setengah mati dia bagaimana caranya menghadapi alam Papua itu. Dan itu semua dokter. Di sini 4 dokter, 1 puskesmas. Papua 1 dokter, 4 puskesmas. Terbaliknya tuh adik. Nah, jadi kalau kita bicara tadi balik lagi ke PDIP lagi tantrum dan semua partai Pak Prabowo seperti itu dan Antara dan sebagainya, mereka ini tidak melihat itu. Mas Adi, Mas Nyarwi, Ya. Bung Ginting, Pak Budius, Pak Ade, terima kasih. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini cukup bermanfaat, terutama buat para pengambil keputusan dan kebijakan, Ya. agar rakyat kita ini tercerahkan dan rakyat kita nasibnya berubah. Amin. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.